Yo guys, OnePlus 10 Pro ini adalah smartphone bagus. Kita mau full review sekarang, tapi gue nggak mau full review semuanya tetek bengek ini itu semuanya harus dibahas, nggak juga. Kan kemarin udah sempat ada comparison dengan OnePlus 9 Pro. Untuk spek-spek doang sih ada di situ semua kok. Jadi hari ini yang mau kita benar-benar fokusin adalah 3 hal yang paling penting dari OnePlus 10 Pro. Yang pertama adalah kamera, kedua adalah baterai and charging, dan yang ketiga adalah performa. Dan gue mau ngelakuin ini semua sambil jalan-jalan. Udah lama nih nggak jalan-jalan. Kita cari tempat outdoor yang bagus dekat rumah bokap di Cisarua. Ada satu tempat namanya The Ranch. Let's go. Alright, kita udah sampai nih di The Ranch. Berhubung salah satu yang kita mau tes adalah baterai kali ini, gue mau tahu dulu nih, ini berapa Wan? Sisanya Wan? 86 mas. 86%, dan ini nggak gue charge sudah dari kemarin by the way. Jadi udah semalaman nggak gue charge sama sekali. Kita lihat nanti in the end of the day baterai tinggal berapa dan seberapa cepat nanti ngecasnya. Yuk kita, by the way, langsung aja kita masuk yuk. Oke, hal pertama kameranya. Singkat aja deh soal spek dulu nih. Kamera belakangnya ada 3, utamanya 48 megapiksel IMX789 dengan f1.8. Punya laser autofocus dan OIS. Ultra wide kameranya 50 megapiksel JN1 ISO cell tuh. Telefotonya 8 megapiksel dengan OIS PDAF juga, yang punya optical zoom 3,3 kali. Selfie-nya 32 megapiksel. Selama jalan-jalan ini gue jujur banyak apresiasi handalnya hasil jepretan OnePlus 10 Pro nih. Kita mulai dari main kameranya dulu deh. Beberapa kali gue jepret ngasal aja karena ngejar momen, hasilnya bagus. Dynamic range-nya luas, detailnya bagus, warnanya ke arah eye pleasing, bukan ngejar natural. Cuma memang nggak bisa dipungkiri soal konsistensi masih menjadi PR softwarenya. 3 kali jepret tuh bisa beda-beda gitu hasilnya. Gue keranjingan moto pakai portrait mode karena hasilnya sering kali bagus. Ya oke lah, kadang masih ada miss edge detection, tapi masih wajar. Yang spesial adalah betapa natural bokehnya. Sekarang apa yang lebih baik dari mode portraitnya? Jelas ultra wide-nya. Punya 2 mode FOV 150 derajat dengan barrel distortion yang cukup ekstrim ala-ala action cam, dan ultra wide wajar 110 derajat bikin gue sering explore mode ini. Walaupun begitu, sama kayak main kameranya, konsistensi processing kadang masih menjadi PR, terutama soal highlight dan shadows-nya. Memang nih, disayangkan ukuran flagship telenya belum periskopik. Tapi sejujurnya, optical 3,3 kali zoom-nya pun punya image quality yang bagus, walaupun cuma mentok di 8 megapiksel. Ada beberapa mode-mode gimmick yang menarik ya, seperti panorama dan expand mode yang mengambil inspirasi dari kamera expand-nya Hasselblad. Nah, yang baru di sini ada mode RAW Plus. Perbedaannya dengan RAW biasa adalah di RAW Plus ini udah ada processing sedikit supaya abis jepret pun udah langsung bisa kepake. Ya mirip Pro RAW-nya iPhone gitulah. Ya tapi jelas supaya lebih proper harus melewati proses editing lagi supaya segala informasi gambar yang disimpan dalam format RAW bisa dimunculkan kembali sesuai selera. Buat kalian yang suka selfie-selfie, 32 megapikselnya bener-bener tajam di good lighting. Portrait mode-nya juga cukup rapi. Begitu masuk ke kondisi indoor lighting maupun gelap, night mode-nya benar-benar membantu naikin exposure, adjust bias cahaya dari lampu, dan meningkatkan detail secara keseluruhan. Night mode di ultra wide malah lebih goks lagi improvementnya, dari yang nggak bakal kepake sama sekali jadi worth buat diposting di sosmed. FYI, sejak video terakhir udah sempat ada update nih. Sempat ada masalah soal shutter lag di awal, tapi sekarang gue nggak ngalamin itu lagi di daylight. Foto objek bergerak aman-aman aja. Problemnya dengan night mode maupun auto di indoor lighting, ya objek harus bener-bener diem. Kalau nggak, bakal ngeblur.
Masuk ke video, gini, intinya sih gue lagi-lagi cukup puas ya. Di berbagai pilihan resolusi yang diberikan, OnePlus 10 Pro berhasil ngasih experience yang maksimal. Kekurangan utamanya adalah entah kenapa kamera telenya tuh nggak bisa ngerekord video, cuma bisa dipakai di resolusi 720p. Ada-ada aja. Satu lagi yang disayangkan, ketika kita pakai lensa ultrawide, kita nggak bisa ngerekam video dengan 4K 60 fps. Mentoknya di 4K 30 fps doang. Wah, banyak juga ya limitasinya. Sisanya sih bagus kok, stabil, image quality oke, dynamic range cakep. Yang gue suka banget adalah 4K 120 fps-nya. Dimasukin ke timeline normal dan di slow-mo begini sih jadinya top banget. Walaupun mesti diingat, stabilisasinya jelas tidak jalan. Cuma gitu ya, misteri terbesar dari smartphone asal Tiongkok ya kamera depan yang masih mentok di 1080p terus nih. Terus ini stabil sih karena gue nyalain opsi stabilization-nya. Tapi memang gambarnya jadi rada nge-crop. Nah ini kayak begini kalau opsi stabilization-nya gue matiin. Gambarnya lebih lebar, cuma ya stabilisasinya kurang bagus. Hal lain yang gue suka dari OnePlus 10 Pro adalah soal baterai dan chargingnya. Kalau dipakai normal, gue lagi nggak jalan-jalan di luar begini, main di rumah, terus paling ketemu orang, jalan-jalan, pemakaian normal, percampur antara WiFi dan mobile data, gue bisa dapat 6,5 sampai 7 jam ke atas, which itu bagus banget. Nah kalau dibawa jalan-jalan kayak begini, jelas screen on time pasti akan kena hit banget. Gue cuma bisa dapet 3 jaman karena dari tadi gue pakai videoan, foto, masih ada harus browsing kerjaan juga, chatting sama orang dan lain-lain, telepon gitu ya. Terus juga ada satu hal yang unik di sini. Biasanya kan kalau smartphone ngasih charging cepet, baterainya itu kecil, ya relatif kecil, 4000 sampai 4500 mAh doang. Sementara kalau sebuah smartphone ngasih baterai besar, chargingnya ya paling 25 watt lah. Nah, OnePlus 10 Pro ini berhasil memberikan keduanya, ngasih baterai 5000 mAh dengan charging 80 watt. Jadi udah irit, ya kan? Terus kalau butuh nge-charge cepet juga bisa. 80 watt itu ngisi 0 sampai 100 kira-kira 40 menit lah, 30 sampai 40 menit. Jadi kalau situasi kayak begini, lagi jalan-jalan kehabisan baterai, punya ultra fast charging kayak begini memang bener-bener ngebantu. Tinggal pinjem colokan, nggak nyampe 20 menit baterai udah keisi 60-an %. Jadi gue tinggal cabut, lanjut foto-foto dan video lagi. Oke, sekarang kita ngomongin performance. Kalian udah tahu lah ya, kita udah sering ngomongin soal Snapdragon 8 Gen 1. Yang pada intinya dibuat main game kencang, performanya kencang, walaupun throttling pun masih di atas Snapdragon 888. Nah ini kita mau ngomongin Snapdragon 8 Gen 1 di OnePlus 10 Pro di kondisi real life di outdoor kayak begini. Ini kan lumayan panas ya siang-siang gue jalani. Dari tadi gue pakai video, gue pakai di under direct sunlight. Itu ya anget sih anget, tapi angetnya masih wajar gitu, sekitar 40-an, 41, 42 derajat gitu. Itu udah termasuk record 4K berkali-kali, jepret berkali-kali, terus telepon dan lain-lain. Terus konsep bahwa Snapdragon 8 Gen 1 itu lebih baik ketika throttling pun dibandingkan 888 ketika full speed juga dikonfirmasi dengan tes Antutu. Gue nyobain Antutu nih barusan di open air kayak gini, di kondisi open air panas, itu turunnya masih dapat Antutu 900 ribuan. Ya dibandingkan dengan ketika dia full speed di dalam studio yang dapat hampir 1 juta, ya memang ada penurunan 80 ribu, tapi ya itu kan sebenarnya in real life nggak pengaruh sama sekali, tetap aja lebih kencang daripada 888 bahkan 888 plus ketika mereka lagi full speed. Ini udah throttling masih kencang pula. Problem mulai muncul ketika gue nge-record video 4K dalam durasi yang panjang. Jadi setelah 3 menit gue nge-record video 4K, tiba-tiba keluar tulisan atau notifikasi bahwa recording in power saving mode. Lalu otomatis layarnya ngeredup. Ya gue asumsi karena itu untuk mitigasi panas ya, karena memang dipegang bodinya pun berasa panas, dan gue cek di G-SAM Pro battery temperature-nya udah sampai sekitar 44 derajat. Dan setelah gue nge-record 5 menit video 4K itu otomatis ke stop. Jadi maksimal nge-record video 4K-nya ya cuma 5 menit sekali nge-record.
Jadi kesimpulan gue soal Snapdragon 8 Gen 1 di OnePlus 10 Pro ini lebih baik daripada Snapdragon 888 di penggunaan sehari-hari. Tapi memang tidak bisa dipungkiri masih punya karakter yang mirip, terutama soal panas dengan generasi sebelumnya. Satu hal yang gue notice di sini, ketika kita mendapati OnePlus 10 Pro-nya udah mulai panas, kita diamin sebentar aja, suhunya cepet banget turunnya. Nice. Ya, yang penting 3 hal itu sih ya. Yang lainnya kita udah bahas di video versus OnePlus 9 Pro sebelumnya. Link ada di kanan atas kalau belum nonton. Paling ada beberapa tambahan observasi gue nih. Soal OS, tadinya Oppo dan OnePlus kan mau gabung bikin satu unified OS dan debut di OnePlus 10 Pro, tapi sepertinya bakalan delay. Jadi OnePlus 10 Pro China tetap pakai ColorOS, sementara rilisan global bakal pakai OxygenOS. Dan tambahan soal desain, ada beberapa kalian justru yang nggak suka sama desainnya. Ya itu subjektif lah ya, selera. Gue sih suka, cuma memang aneh banget itu tulisan P2D50T di belakang, di flashnya. Kalau kata MKBHD artinya Second Generation Hasselblad Mobile Camera System 50 megapixel triple camera setup. Gue saranin OnePlus di versi global tuh dikerik aja tuh, diganti apa kayak yang lebih meaningful gitu. Dan satu lagi soal desain, ini bener-bener terlalu licin finishing bodinya. Beberapa kali nih hampir jatuh selama gue jalan-jalan ini. Oke, OnePlus 10 Pro. 3 hal tadi, kamera, battery and charging, dan performance adalah jualan utamanya OnePlus 10 Pro ini. Walaupun ya ketiga-tiganya ada plus dan masih juga ada minusnya walaupun sedikit. Mendingan tunggu yang versi globalnya aja, karena memang itu udah bakalan ship dengan OxygenOS yang terkenal keren. Tapi kalau kalian nggak sabar beli yang versi China juga nggak apa-apa, langsung aja check out tokonya temen gue, ya, itu adalah Gondry Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.